jala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, oh jala la eh ha. Erwin harus tabah menahan diri, dan dia dapat menahannya. Tetapi meskipun begitu, dia merasa malu bukan main. Dikatakan dukun tukang tipu dan cabul. Dia belum pernah menodai siapapun. Tetapi apa pikir kedua orang tua Amalia dan Jamal? Erwin memandangi si sakit sambil membaca-baca mantra untuk menenangkannya. Simpanlah manteramu itu, dukun palsu. Kau mau melembutkan hatiku, kalau kau tidak memperkosa aku. Karena orang tuaku sudah tahu belangmu. Maka kau akan membuat supaya aku jadi tergila-gila kepadamu. Kau mau bikin aku jatuh cinta dan jadi istrimu. Karena kau baru kematian istri dan kehilangan kekasih, kata si sakit dengan suara keras. Dia tahu, Amalia bisa berkata begitu mengikutkan ajaran hantu yang sudah bersarang di dalam dadanya. Hantu kiriman seorang dukun yang tentu sangat kawakan, yang mengetahui begitu banyak tentang dirinya. Nona Amalia, aku datang untuk mencoba menolongmu. Atas permintaan Tuan Jamal dan ibumu. Tidak ada maksud lain. Kau dengar, kata Erwin tenang. Aku dengar, tetapi aku tahu bahwa kau bohong. Di dalam dirimu ada hantu kiriman orang. Kau tahu? Tanya Erwin. Kau yang hantu, kata Amalia lalu ia tertawa terbahak-bahak. Erwin menyebut nama gurunya dalam ilmu pengobatan. Siti Hawa yang di Mandailing. Ia minta tolong. Terasa oleh Erwin bahwa panggilannya tidak sia-sia. Hawa ada di dalam kamar itu. Erwin membentak. Diam kau hantu keparat tak tahu diri. Kau hamba busuk dari majikanmu yang lebih busuk pula dari engkau. Aku tidak usah bertanya siapa majikanmu. Tetapi aku akan mengetahuinya nanti. Akan kuhajar dia. Kau mau menghajar bosku, kata Amalia. Aneh. Hantu itu bisa menyebut bos kepada majikannya. Seperti anggota mafia kepada pimpinan saja. Bosku itu tak bisa dilawan. Tak mempan peluru dan tak mempan senjata tajam. Ilmunya segudang. Engkau, kalaupun punya, paling banyak sekeranjang. Tak usah kau coba melawan dia. Itulah nasihatku. Kau masih muda. Banyak yang belum kau lihat di atas dunia ini. Pergilah dengan damai. Sebelum aku marah dan menerjang engkau dari sini. Kau sombong sekali berdebah, kata Erwin. Bukan sombong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau terlalu muda untuk mati. Kalau baru harimau saja, kecil buat aku. Aku bisa bikin gigi dan kukumu menjadi lunak seperti ongol-ongol. Aku bisa buat otot-ototmu tak berdaya seperti orang dilanda rematik. Amalia berkata dengan tenang. Tanpa diketahui siapapun, Nenek Hawa yang ada di sana mendampingi muridnya. Seperti diperintah oleh kekuatan gaib, Erwin minta segelas air putih. Air segera dibawakan. Mas Kun dan istrinya menduga bahwa air ini akan diminum Erwin lalu disemburkan ke muka anaknya. Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa dukun. Tetapi ternyata tidak. Dia hanya mencelupkan tangannya ke dalam mangkok berisi air itu, lalu membasahi muka Amalia. Yang aneh sekali gadis sakit itu membiarkan. Tidak melawan. Kau masih mau mengatakan aku jahat? Tanya Erwin. Kau ditinggalkan kekasih ya? Dan nanti kau mau bikin supaya aku jatuh cinta kepadamu. Mengakulah. Lalu Amalia mengatupkan matanya tidur. Hantu kiriman itu yang bicara, kata Erwin. Kini dia sudah tenang. Dukun yang mengerjai pasti seorang dukun yang ulung. Biarlah dia tidur dahulu. Aku mau pulang. Nanti kembali. Memintalah kepada Tuhan. Aku hanya berusaha. Tak akan berdaya aku tanpa izin Tuhan, kata Erwin lagi. Jamal mau mengantarkan. Tetapi Erwin dengan halus menolak. Masih ada tugas yang belum selesai katanya. Dalam pekerjaan ia tidak boleh ditemani oleh orang lain daripada kerabatnya, yaitu ayah atau kakeknya. Sekali lagi untuk kesekian kalinya Erwin menurutkan bawaan kakinya. Sampai di depan rumah setengah mewah. Kakinya membawa dia masuk ke pekarangan. Setelah memberi salam ia masuk.
oleh seorang petugas penerima tamu. Rupanya ia dipersilakan duduk bersama belasan orang lain yang sudah menunggu di sana. Laki-laki dan perempuan. Bahwasanya di antara mereka ada 3 pejabat. Erwin tidak tahu. Dari rumah Mas Kun tadi ia hendak ke rumah Dolah, dukun yang membantu Joyo Sukarto dan Sumarta yang menganiaya Taufik dengan jalan guna-guna. Kalau begitu, tentu inilah rumah dukun Dolah itu. Benar, dia termasuk dukun besar yang punya banyak langganan. Erwin disuruh mengisi daftar tamu, kemudian menerima sehelai kertas bernomor. Seperti di tempat dokter saja, ia melakukannya dengan patuh. Dan rumah itu memanglah rumah Dolah. Ia sedang bicara dengan seorang wanita muda, istri seorang cukup penting yang kaya raya. Punya uang. Bukan hanya di Jakarta tetapi juga di beberapa kota besar lain di dunia ini. Kalau ada ancaman bagi dirinya di Indonesia, gampang hidup di luar negeri. Di dunia yang dicarinya toh kesenangan, di mana juga bisa senang. Kalau ada fulus, begitulah pendirian suami Nyonya muda itu. Nyonya Radi minta dukun agar suaminya yang terkenal menceraikan istri tuanya dan patuh kepada segala kehendak hatinya. Itu urusan kecil. Mau bikin mati istri tuanya juga bisa, kata Dolah. Jangan, dosanya terlalu besar. Biar dia hidup. Hanya jangan lagi dengan suamiku. Aku mau menguasainya sendirian saja, kata Nyonya Radi. Lumayan. Dia masih belum terlalu jahat. Dia pasti menceraikan Madu Ibu, kata Dolah. Biasa memanggil istri orang gedean dengan ibu, walaupun umurnya setingkat anaknya. Tetapi pada saat itulah Dolah merasa tubuhnya dimasuki perasaan dingin. Dingin sekali. Apa ini? Tidak pernah ia mengalami kemendadakan begitu. Pulanglah ibu dulu. Besok kembali. Nanti malam saya siapkan. Masih sempat dukun Dolah berkata kepada Nyonya Radi. Perempuan itu membuka dompet uang yang berada dalam tasnya. Mengeluarkan 100.000 uang panjar. Ia berlalu dengan lebih dulu mencium tangan Dolah, yang memanggil ibu kepadanya. Saling menghormati namanya itu. Nyonya Radi merasakan betapa dinginnya tangan dukun itu. Sedingin es. Begitu rupanya tangan orang-orang yang banyak ilmu gaib, pikirnya. Dan kepada kawan-kawan yang butuh pertolongan seperti dia, akan dikatakannya bahwa tangan Dolah dingin sekali. Sama dinginnya dengan es. Itulah tandanya dia keramat. Propaganda. Menguntungkan sekali buat dukun Dolah. Tak perlu pasang iklan yang harganya di koran-koran besar sekarang selangit. Sesudah Nyonya Radi masuk mobil terjadi lanjutan keanehan yang dialami dukun Dolah. Rumahnya serasa digoncang-goncang. Semua tamu juga merasakannya. Mereka semula menyangka bahwa ada gempa. Tetapi rumah-rumah orang lain tidak apa-apa. Dan di jalan orang lalu lalang seperti biasa. Tanpa pamit lagi, semua tamu Dolah yang mengutamakan keselamatan diri pergi. Akan kembali lain kali saja. Goncangan itu barangkali pertanda bahwa itu bukan hari baik bagi mereka untuk meminta pertolongan Dolah. Harus pilih hari dan mengatur langkah dengan tepat, kata orang. Itu termasuk syarat-syarat untuk berhasil dalam maksud dan tujuan. Yang tinggal duduk di sana menunggu izin masuk menghadap Dolah, hanya Erwin. Boleh aku masuk? Mereka semua sudah pergi. Tanya Erwin kepada pembantu yang menerima para tamu. Nanti saya tanyakan. Jawabnya. Dia pun kaget oleh goncangan tadi. Tetapi karena sudah lama dinas pada dukun itu, ia pikir bahwa keanehan itu hanya pertanda kedatangan salah satu piaraan Dolah. Katakan aku tidak menerima tamu hari ini. Aku sedang sibuk membuat obat, kata Dolah kepada pembantunya. Sang pembantu menyampaikan kepada Erwin. Manusia harimau itu menjawab, kalau dia sibuk, aku akan masuk tanpa izin, kata Erwin sambil membaca sesuatu. Pembantu itu tak berdaya untuk mengatakan, jangan, bahkan dia mempersilakan. Maka masuklah Erwin. Kurang ajar, pikir Dolah yang sedang bingung itu. Belum pernah ada orang berani masuk tanpa izin. Orang ini cari penyakit. Tetapi ia hanya menyumpah di dalam hati. Lidahnya terasa keluh untuk mengatakan sesuatu. Langgananmu Jojo dan Sumarta sudah kemari melapor.
Tanya Erwin. Memang kedua orang itu sudah menyampaikan kejadian yang menimpa diri mereka kepada Dolah. Dan dia telah menjanjikan akan mengusir harimau yang datang mengganggu ketenangan mereka. Dia berkata, itu hanya hayalan Bapak saja. Tidak ada harimau. Saya akan usir hayalan yang menyebabkan Bapak bingung. Kata Dolah. Orang hidup kadang-kadang jadi ketakutan atau sakit oleh hayalan mereka sendiri. Itu namanya lemah jiwa. Seminggu lagi akan saya beri tangkal. Tidak ada hantu dan iblis yang bisa mengganggu. Kini datang orang bertanyakan tentang Jojo dan Sumarta. Apa sangkut paut orang ini? Tetapi tentu dia mengetahui sesuatu. Atau dia terlibat di dalamnya. Dolah merasa bahwa kekeluhan lidahnya telah berakhir. Ia bisa berkata-kata sekarang. Siapa engkau yang masuk tanpa izinku? Aku orang desa dari Sumatera. Sebetulnya hanya ingin cari makan di sini. Tetapi nasib menentukan aku kini harus bertemu denganmu Tuan Dolah. Kau dukun. Cukup terkenal. Mestinya pekerjaanmu itu kau gunakan untuk menolong orang tanpa menyusahkan orang lain. Tetapi karena kau tamak, maka banyak orang kau aniaya melalui ilmumu. Semata-mata karena uang, orang yang kau aniaya tidak pernah menyusahkan hidupmu. Jahat bukan? Jawab dan tanya Erwin. Kau orang muda yang masih bau kencur. Lebih baik jangan mencampuri urusanku. Aku tak perlu nasihatmu. Aku tahu apa yang aku kerjakan. Aku tidak pernah menyakitimu. Jadi antara engkau dan aku tak ada urusan. Tuan Taufik itu orang baik dan jujur. Kau mau membunuh dia. Kini Dolah tahu bahwa kedatangan orang ini ada kaitannya dengan guna-guna terhadap Taufik atas suruhan Jojo dan Sumarta. Tetapi ia tentu saja tidak boleh mengalah begitu saja. Pada waktu itu, atas permintaan Erwin yang amat sangat, dirinya pelan-pelan berubah bentuk. Di saat seperti ini memang perubahan itu perlu. Kalau ditimbang-timbang, jadi manusia harimau bukan tidak ada faedahnya. Dolah melihat perubahan itu, bulu-bulu yang bertumbuhan dan kuku-kuku yang menjadi panjang dengan bentuk baru. Kuku harimau, hanya muka Erwin yang tidak berubah. Yang amat menakjubkan, pakaian Erwin bagaikan tak pernah ada. Kini ia berdiri di sana. Tubuh harimau tanpa jenggot dan jambang seperti ayahnya. Dengan muka asli Erwin yang cukup tampan. Dolah heran, terkejut dan takut. Tuan orang hebat. Tetapi antara kita tidak ada urusan. Aku bekerja atas suruhan orang. Aku tidak kenal kepada orang yang bernama Taufik itu. Tapi kau hampir membunuhnya. Seorang jujur yang diperlukan oleh bangsa dan negara. Oleh keluarganya. Orang yang tidak pernah menyusahkan orang lain. Aku datang kemari bukan untuk berbincang-bincang. Tetapi untuk menghukum engkau. Kalau hanya diadukan ke polisi atau kejaksaan oleh keluarga Taufik, besar kemungkinan kau bebas dari tuntutan. Karena kau punya ilmu melemahkan hati orang. Dan kau juga punya banyak kenalan di antara pejabat. Jadi, aku mau jadi hakim sendiri, kata Erwin tenang. Jangan. Aku tidak mau bertarung denganmu. Mengapa tidak? Kau dukun yang hebat. Banyak ilmu. Ya, tetapi aku manusia biasa. Tidak bisa jadi harimau seperti engkau. Jadi perkelahian kita tidak seimbang, kata Dolah yang sudah hilang malu dan harga diri karena ingin menyelamatkan nyawanya. Kalau begitu kau akan mati tanpa melawan. Aku beri kau kesempatan untuk mempergunakan kesaktianmu menyelamatkan nyawamu yang cuma satu. Berdirilah, jangan duduk saja begitu, kata Erwin memberi kesempatan. Sudah kukatakan, aku tak mau berkelahi dengan harimau. Walaupun begitu aku akan membunuhmu. Kita tidak punya sengketa. Aku mau menyelamatkan orang-orang lain yang akan jadi korbanmu. Kau sendiri sudah mengatakan, atas suruhan orang saja. Asal kau dibayar cukup. Kau mau mencelakakan orang lain yang tidak kau kenal. Selesai mengatakan itu Erwin maju. Dolah membaca segala macam doa agar langkah Erwin terhenti. Tetapi tidak berhasil. Manusia harimau itu kian dekat. Setelah Dolah dalam jangkauan tangannya, Erwin masih berkata, aku tidak suka membunuh. Tetapi lebih penting daripada itu, aku harus menyelamatkan nyawa mereka yang besok lusa bisa kau bunuh. Keserakahan dan kekejamanmu
Itulah yang membuat engkau mau melakukan apa saja. Dan manusia-manusia begitu sesungguhnya tidak berhak untuk hidup. Erwin menamparkan dolah dan menggarukkan kuku-kukunya ke muka dukun itu. Setelah itu dia tidak dapat mengendalikan diri lagi. Perut dan dada dolah dirobek. Isinya dikeluarkan.